Indonesia dan sekarang kita sudah bersama Dokter Dirga. Spesialis penyakit dalam dan juga dokter vaksinolog ya dok ya. Nah, kebetulan kita akan membahas tentang vaksin nih dok hari ini. Ya. Oke, jadi dibahas di mana-mana. Sebelumnya dokter sudah divaksin ya dok ya? Sudah, yang pertama itu 10 hari yang lalu, saya nunggu vaksin yang kedua hari Jumat besok. oh, oke. Setelah divaksin gimana rasanya dok? Setelah divaksin yang saya rasakan 2 hari pertama agak sedikit ngantuk lebih dari biasanya. Karena kurang tidur? Mungkin, emang gitu. tapi tidak ada demam, tidak ada sakit, tidak ada apa, semuanya aman dan aktivitas seperti biasa aja. Oh, oke. Divaksin tuh sampai berapa kali sih dok? 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Oke. Setelah itu berapa lama sampai timbul imunitas atau lebih kebal lah gitu? Dari penelitian diketahui imunitas timbul 28 hari setelah suntikan yang kedua. Tapi Jadi masih walaupun ada begitu juga tetap protokol kesehatan terus-terusan ya dok ya. Betul, vaksinasi harus bersamaan dengan 3M supaya proteksinya optimal. Gitu. Oke. Kenapa dok? Kenapa setelah divaksin kok kita masih bisa terkena berarti dok ya? Yang pertama kita tahu kan tidak semua orang walaupun divaksinasi akan timbul kekebalan, tapi mayoritas akan punya kekebalan. Oke. Yang kedua tadi itu butuh waktu untuk timbul kekebalan, hampir 1 bulan tadi kan saya ceritakan. Jadi selama masa itu harus tetap selalu dengan masker gitu yang 3M ya. Oke. Dok saya mau nanya, saya pernah baca, saya kan asma, Ya. ada penyakit asma. Boleh divaksin nggak dok? Katanya enggak ya? Untuk asma boleh asal asmanya terkontrol. Jadi bukan baru-baru ini serangan atau bengek gitu boleh. Sakit gula, sakit darah tinggi, sakit asma selama terkontrol itu boleh divaksinasi. Kalau ambeien dok? Nggak ada urusannya ambil. Boleh. Oke, dokter kamu punya nanya koleksi nih. sakit apa nggak ada? Dokter, aku mau tanya. Katanya kan kalau orang yang udah pernah positif COVID, dia tidak usah divaksin lagi karena dia punya kekebalan tubuh sendiri gitu. Iya. Nah itu tuh kenapa sih dok? Maksudnya penjelasan ilmiahnya itu gimana? Ada 2 alasannya. Yang pertama betul. Jadi orang yang pernah sakit COVID punya kekebalan. Sementara ini kan stok vaksinnya terbatas. Ya. Jadi didahulukan buat orang-orang yang sehat yang belum pernah punya kekebalan. Itu satu. Yang kedua, penelitian vaksin yang kita pakai ini vaksin Sinovac itu memang waktu di Bandung tidak mengikut sertakan orang-orang yang pernah kena COVID. Jadi untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, jadi benar-benar diikuti persis sama waktu penelitian dan pada aplikasi yang sekarang. Oke. Tapi dok, maaf, kalau misalnya sudah pernah COVID-19 ya, tapi kok teman saya ada yang pernah kena 2 kali, 3 kali itu gimana dok? Itu yang disebut sebagai reinfeksi. Jadi betul, orang bisa kena COVID lebih dari 1 kali. Satu, kena virusnya beda jenisnya. Jadi mungkin Variannya ya. variannya berbeda. Variannya banyak ya. Yang kedua kita tahu antibodi COVID itu bertahan setidaknya sampai 8 bulan, tetapi ada juga yang kurang dari itu. Dia orang yang pernah sembuh gitu ya. Oke. Jadi sekalipun pernah kena COVID tetap mesti 3M, tetap mesti pakai masker. Karena bisa kena COVID lebih dari 1 kali gitu. Ada warga meninggal setelah disuntik vaksin COVID-19. 23 warga meninggal, kalau nggak salah di Norwegia dok ya? warga. Ya, ini Kok bisa? Nah itu jadi takut juga Nah, kan, jadi ya. pikiran ya Kok kita bisa? ya. ini untuk kita vaksin. mesti hati-hati kalau baca berita seperti ini ya. Yang jelas vaksin itu kalau nggak aman dan nggak efektif nggak akan kita pakai. Dan nggak akan saya berani nyuntik juga gitu ya. Ya. Nah, Ya. jadi di Norwegia itu vaksin merek Pfizer itu diberikan kepada lansia di atas 80 tahun. Kita tahu reaksi pasca vaksin itu bisa demam, bisa jadi kalau demam jadi malas minum, malas makan. Nah ternyata ini yang terjadi pada lansia. Karena demam, lalu malas makan, malas minum, akhirnya sampai dengan meninggal. Karena anak bayi aja gitu kan, kalau habis divaksin nanti Rewel. suka panas ya, suka Iya. ada gitu Jadi yang untuk Norwegia ini seluruhnya diotopsi untuk mengetahui apakah itu sebab Penyebabnya kematiannya. utamanya. Jadi saya tegaskan bahwa kematiannya bukan karena kandungan atau isi vaksinnya bukan, tetapi karena reaksi pasca vaksinasi yang tidak ditangani dengan tepat. Oke. Beda ya, nah, itu. Tapi tidak bahaya berarti untuk manula dok ini dok? Nah, untuk vaksin yang kita pakai sekarang memang sementara untuk usia 18 sampai 59 tahun dulu. Sambil nunggu penelitian ya. Itulah Tidak pemerintah mengambil kita resiko ya. mengedepankan kehati-hatian pokoknya. Sampai 59 tahun dok. 18 Wah, minus. udah nggak bisa lu. Nih, udah Nah nggak bisa. kalau untuk Iya. anak-anak nggak bisa. Ini pertanyaan bagus ya. Anak-anak juga sampai sekarang belum ada vaksinnya. Karena uji klinis pada anak-anak untuk vaksin COVID juga belum ada. Tapi saya baca di beberapa berita katanya merek tertentu apa sedang dicoba untuk anak-anak dok ya? Ya, partai paling muda sekarang 16 tahun. 16 tahun ke bawah itu belum ada penelitiannya gitu. Oke, Apa oke.
karena maksudnya sempat juga saya baca kalau anak-anak tuh termasuk yang punya immunity yang lebih kebal terhadap. Ya, tapi COVID-19. prinsipnya uji klinis vaksin itu biasanya pada orang dewasa dulu. Kalau udah kelar, hasilnya udah jelas, baru kita pindah ke anak-anak gitu. Oke. Dok, ini saya mau nanya ya pribadi. Maksudnya kayak saya kan punya penyakit autoimun, punya bawaan genetik autoimun. Itu kan tadi tidak boleh juga di vaksin ya. Itu kenapa? Dan gimana kalau misalkan orang-orang yang punya penyakit dalam sebenarnya? Maksudnya penyakit internis. Kan dokter juga internis ya? Pertanyaannya gini, kenapa sih orang sakit ini, sakit itu nggak boleh gitu? Iya. Kenapa nggak semua divaksinasi? Tadi prinsipnya kita mengedepankan kehati-hatian. Iya. Jadi vaksin itu mesti aman nomor satu, yang kedua baru efektif gitu ya. Nah, orang yang sakit autoimun sementara ini ditunda vaksinasinya karena kita masih butuh penelitian lebih lanjut dulu. Jadi teman-teman yang belum bisa divaksinasi berarti mesti memaksimalkan 3M. Sekarang 5M bahkan namanya ya. 5M ya. 5M. Menjauhi kerumunan. Dan mengurangi mobilisasi. Mengurangi gitu. mobilitas Iya, ya benar. mobilitas, ya. Nah dok, ini kemarin saya baca juga. Nah ini kebanyakan baca kadang-kadang suka menyesatkan kan dok ya. Yang gosipnya di vaksin itu ada chipsnya. Ada fish and chipsnya katanya. Oh bukan, ada chip. Pokoknya ditaruh chip yang akhirnya masuk ke Iya. komputer dan akhirnya bisa dipantau Iya, dari... katanya alasannya untuk bisa memantau peredarannya ada di Iya. mana biar nggak menyebar. Itu kayaknya Itu nggak benar ya. Saya hoax ya. mempelajari vaksin, saya meliti tentang vaksin itu tidak benar gitu ya. Jadi yang dipasang barcode itu di kemasan di botol vaksinnya. Oh, itu ya, salah Bukan di dalam vaksin yang disuntikin, tidak ada seperti itu ya. Jadi yang pasti aman dok ya vaksin ini dok Aman ya? ya. Jadi vaksin apapun yang udah dapat izin dari BPOM itu dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. yang jenis yang masuk ke Indonesia itu ada, maksudnya ada beda-beda nggak kayak untuk yang umur segini vaksinnya kayak gini apa semuanya hampir sama? Pemerintah berencana mendatangkan 7 merek, tetapi saat ini yang baru ada baru 1 Sinovac ya. Sinovac. Tapi prinsipnya gini, pada pandemi kita ingin sesegera mungkin terlindungi. Jadi teman-teman kalau dapat jadwal, dapat panggilan, ayo. Langsung. Itu gimana Pakai caranya yang dapat duluan deh. panggilan dari Random ya, Dok, ya? Random. Random ya? Tahap pertama ini kan untuk Nakes ya, Dok, nakes ya? dulu Ah, ya. Untuk masyarakat luas itu kira-kira mulai bulan April ya. Tapi tadi pagi Presiden bilang mungkin mulai Februari udah bisa buat masyarakat luas. Alhamdulillah. Berarti yang pertama adalah prioritas nakes dulu. Nakes dulu, terus habis itu petugas pelayan publik, aparatur Oke. negara, nanti Petugas baru pelayan masyarakat luas ya. baru kita nih ya. Berarti efek samping masing-masing individu tuh berbeda pasti dok ya? Ya, jadi Bisa namanya- jadi di dokter ngantuk, bisa jadi di sini nggak ngantuk gitu. Betul. Jadi reaksi pasca vaksinasi itu wajar karena ada pengenalan, tubuh mengenali antigen yang disuntikan. Ada yang demam, ada yang nyeri di bekas suntikan, itu semuanya wajar dan Ya. kita tahu bahwa mayoritas sifatnya ringan. Ya. Paling sering cuma nyeri di bekas suntikan kayak waktu anak-anak kita divaksinasi ya. Tapi kita harus tahu bahwa manfaatnya jauh lebih besar daripada kemungkinan efek samping tadi Iya itu. betul. Dok maaf, imunisasi sama vaksinasi itu bedanya apa dok? Ya, kalau vaksinasi kegiatan memberikan vaksin itu vaksinasi. Imunisasi bagian dari vaksinasi, tapi imunisasi tujuannya adalah memberikan kekebalan. Jadi proses menyuntikan vaksin sampai akhirnya timbul kekebalan itulah imunisasi sebetulnya. Mirip-mirip lah ya kira-kira. Kenapa kalau cacar tuh anak sampai ada bekasnya dok? BCG Itu biasanya. BCG. Oh BCG, oh iya BCG. Kalau yang cacar yang udah tua dulu ya. Cacar Kalau enggak. Saya dok, saya cacar ada bekasnya. Iya betul ya. Iya bener dok ya? Betul. Bekas cacarnya, tapi suntikannya BCG Enggak, biasanya. jangan di muka itu jerawat, beda. Dok, apalagi udah. Gimana dok, kenapa kalau cacar tuh, kalau yang ini ada bekasnya nggak dok? Enggak, jadi kalau vaksin BCG, cacar memang punya kekhususan dia menimbulkan scar ya atau bekas. Tapi kalau untuk vaksin COVID itu bukan reaksi yang lazim, jadi harusnya nggak ada gitu. Oke. Natasha mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari lubuk hati terdalam. Bener nggak sih dok kalau udah suntik sekali misalnya sama Sinovac, yang kedua harus Sinovac lagi, nggak Nah, bisa bagus nih. ganti-ganti. Oh iya. Dianjurkan demikian. Untuk yang 2 dosis itu menggunakan merek yang sama dulu gitu ya. Oke. Dua kali bisa, itu tapi sama dok bisa isinya dok? Isinya sama persis, vaksinnya? sama persis. Oh. Jadi suntikan yang pertama itu buat apa ya, mancing doang ya. Oh. Iya. Timbul kekebalan awal. Lalu dengan suntikan yang kedua barulah tadi timbul perlindungan yang sesungguhnya yang optimal gitu. Oke. Dok, nanya lagi dok. Iya. Pfizer di atas 90%. Juga AstraZeneca. Itu juga 90%. Moderna. Sinovac di 65. Brazil turun. Nah, Terus di Turki 90%. Iya. Di Indonesia kenapa hanya 60, 5%. 60 sekitar 65%? Dan Yang kenapa pertama tetap itu nggak bisa dibanding-bandingin. Iya. Karena angka 95-90 itu dari uji klinis yang berbeda-beda. Kita baru bisa bilang vaksin A lebih bagus daripada vaksin B kalau pada penelitian yang sama itu diadu. Jadi sebagian pakai vaksin A, sebagian vaksin B, nah itu loh ya, itu satu. Yang kedua,
vaksin Sinovac itu efikasinya 65%. Tapi ada artinya. Artinya orang yang divaksinasi itu punya risiko 3 kali lebih rendah untuk kena COVID yang bergejala dibandingkan yang tidak vaksinasi. Sangat signifikan, apalagi dalam masa pandemi sekarang. Iya, 3 kali lebih rendah. Oke. Mungkin terakhir dok, apa yang ingin disampaikan atau apa yang perlu diklarifikasi yang dokter sering dengar Ya. juga Ini orang sok tahu nih. tentang vaksin, silakan dok. Jadi vaksinasi itu sangat penting ya dalam masa pandemi seperti sekarang karena dia memberikan atau memicu timbulnya kekebalan. Nah, vaksin apapun yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM itu aman dan efektif gitu ya. Jadi teman-teman masyarakat kalau dapat panggilan, dapat undangan, dapat jadwal untuk vaksinasi segera manfaatkan. Jangan kebanyakan mikir nunda ini itu tidak ya. Vaksin aman ya. Dan justru kalau ditunda itu rugi banget. Karena kita prinsipnya ingin terlindungi sesegera mungkin pada saat pandemi seperti sekarang gitu. Planningnya 15 bulan dok ya dari pemerintah dok ya. Kira-kira demikian 1,5 tahun. Mudah-mudahan bisa teratasi. Dokter sehat-sehat selalu buat dokter sehat-sehat Dirga semua ya. Dokter Dirga sukses Ya, ya. thank you. Oke lah, kita ingatkan sekali lagi ya, Hesti, Enzi dan Natasha. Itu sudah latihan dance buat tantangan yang tadi kita ambil di awal acara. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia. Ya, oke. Ngapain sih? Gak apa-apa, cuma gue kagak fokus ngeliatin si Vincent gerak gini-gini. Ini ada yang begini.